Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian hari ini? Yang pastinya pertama-tama kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberi nafas kehidupan hingga saat ini. Jumpa lagi bersama Ibu Crescentianus Mese dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3, pelajaran 17 tentang tradisi masyarakat. Mari pada awal kegiatan ini kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami mau belajar mengenal tradisi masyarakat kami. Berkatilah agar kami semakin menghormati tradisi yang ada di masyarakat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa mampu menyebutkan tradisi, tarian, nyanyian, upacara, rumah adat, masyarakat yang di tempat tinggalnya. 2. Siswa mampu menceritakan salah satu tradisi masyarakat di sekitarnya. 3. Siswa mampu menjelaskan pentingnya tradisi masyarakat dalam hidup bersama. 4. Siswa mampu menjelaskan tujuan Yesus dan keluarganya ke Yerusalem. Apa itu tradisi? Tradisi adalah segala sesuatu. Adat, kebiasaan, kepercayaan, ajaran, nyanyian, tarian, dan lain-lain yang diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Contoh tradisi yang umum dijumpai adalah upacara adat, perayaan hari besar, kesenian tradisional, kuliner khas daerah, dan masih ada banyak yang lainnya. Contoh seperti di tempat tinggal Ibu Guru saat ini, budaya dari suku Kei yaitu Meren. Meren atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan gotong royong. Kehidupan masyarakat di suku Kei sangat kental dengan budaya Meren. Budaya Meren ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat pada saat acara-acara besar seperti misa pertama imam baru, bersama-sama membangun gereja, membersihkan gereja, budaya membuat kebun, mulai dari pemeri kebun dan menanam. Ada juga kegiatan Meren yang biasa dilaksanakan yaitu pada saat kematian. Jadi pada saat kematian salah satu anggota keluarga, biasanya masyarakat atau keluarga-keluarga saling bahu-membahu memberikan sedikit sumbangan, kemudian dikumpulkan dan dibawa
ke rumah keluarga Luka, yang dalam bahasa KI disebut Yelin. Ya baik, mari kita mendengarkan cerita kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Setelah mendengarkan cerita kitab suci, apa tujuan Yesus dan keluarganya ke Yerusalem? Tujuan Yesus dan keluarganya ke Yerusalem adalah untuk merayakan Hari Raya Paskah yang merupakan kewajiban agama bagi orang Yahudi. Selain itu, mereka juga membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan hukum Taurat. Orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, pergi ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan Paskah, sebuah hari raya penting yang memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dipersembahkan kepada Tuhan. Setelah 8 hari, mereka membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai anak laki-laki sulung yang menurut hukum Taurat harus dikuduskan. Pendidikan agama. Perjalanan ke Yerusalem juga memberikan kesempatan bagi Yesus untuk belajar tentang agama dan tradisi Yahudi, karena Yerusalem adalah pusat spiritual dan budaya bagi orang Yahudi. Pengenalan Yerusalem. Sebagai kota penting dalam sejarah dan agama Yahudi, Yerusalem juga menjadi tempat di mana Yesus mulai menampakkan wajahnya dan melakukan mujizat, khususnya di sekitar bait Allah. Dalam masyarakat di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yakni agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu,
agama Konghucu. Berikut ini adalah tempat-tempat ibadah yang ada agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bagaimana pengalamanmu saat beribadah? Tugas ini bisa Anda ceritakan bersama teman sekelasmu, atau bersama dengan teman-teman bermainmu, atau bersama dengan siapa saja yang ingin Anda ceritakan pengalamanmu saat beribadah. Teman-teman, setiap suku atau daerah mempunyai tradisi yang berbeda. Semua tradisi yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus menjaga, melestarikan, sekaligus menghormati tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sejak Yesus kecil dididik oleh orang tuanya dalam tradisi atau adat istiadat agama Yahudi. Dalam masyarakat Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yakni agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Semua agama percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta manusia dan alam semesta. Sebagai murid Yesus, kita diajarkan untuk saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menjaga, agar hidup bahagia dan sejahtera. Mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyelenggaraanmu. Hari ini kami belajar untuk saling menghormati teman-teman yang berbeda agama maupun tradisi. Semoga kami sungguh-sungguh mampu melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk perjumpaan kita di hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.